Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang P3K, yaitu tentang guru honorer agama ya teman-teman. Yaitu guru agama sangat resah, kuota P3K hanya untuk honorer K2. Nah teman-teman, sebelum kita melihat informasi terkait hal ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com, Jakarta. Guru agama non kategori 2 atau non K2 sangat resah. Pasalnya, sampai saat ini belum ada informasi lanjutan tentang penambahan kuota guru agama untuk rekrutmen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang digadang-gadang diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pada Maret hingga April mendatang. Nah teman-teman, jadi ini yang menjadi permasalahannya sekarang, yaitu guru agama non kategori atau non K2 ya. Jadi masih diambang-ambang. Jadi untuk penambahan kuota guru. Nah, jadi inilah yang menyebabkan keresahan terjadi pada guru agama. Kemudian, walaupun guru agama ini mengajar di sekolah umum, tetapi mereka di bawah langsung Kementerian Agama. Nah, jadi ini di bawah naungan dari Kemenak ya teman-teman. Jadi guru agama walaupun dia itu mengajar di sekolah umum, namun tetap di bawah naungan Kemenak. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Sampai saat ini menurut Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Madrasah Kemenak Muhammad Zain yang dihubungi JPNN pada 17 Februari 2021, baru 9.464 kuota yang disetujui pemerintah, sedangkan usulan masih dibahas intensif di tingkat kementerian atau lembaga terkait. Nah, berarti ini yang di video saya sebelumnya juga ada saya bahas tentang kuota P3K yang hanya ada 9.464. Jadi, alhasil hingga saat ini kuota untuk Kemenak ataupun untuk guru agama ini masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi tidak ada penambahan kuota, hanya 9.464 teman-teman. Dan mudah-mudahan ya hingga April mendatang nanti akan ada penambahan kuota pada saat penerimaan seleksi P3K ataupun CPNS yang akan datang ya di bulan tersebut, dan akan ada penambahan kuota ya teman-teman ya. Kita berharap seperti itu, akan ada keputusan yang baik. Ya Allah, kami sangat resah kuota P3K yang disiapkan sebanyak 9.464 itu hanya untuk sisa honorer K2 yang tidak lulus dalam tes P3K pada Februari 2019. Sedangkan untuk honorer non kategori 2 belum ada, kata Muhammad Badrul Munir, yaitu guru agama SDN Bangsal 3 Kota Kediri, kepada jpnn.com pada Jumat 19 Februari 2021. Nah teman-teman, jadi kuota yang tersedia hanya 9.464 dan ini diperuntukkan untuk sisa K2 yang tidak lulus dalam tes P3K pada Februari 2019 yang lalu. Nah jadi untuk guru honorer yang non kategori maka tidak boleh mengikuti seleksi. Itu sungguh disayangkan teman-teman ya. Jadi karena apa? Karena itu dibatasi hanya untuk K2 saja. Sedangkan yang non K2 itu tidak boleh mengikuti seleksi P3K. Nah sedangkan kita ya sebagai guru ya, walaupun kita ini guru agama, guru madrasah yang di bawah naungan Kemenak itu sangat banyak. Itu bahkan 9.464 ini hanya memenuhi, bahkan tidak mencapai 1% pun dari guru. Ya, pencapaiannya itu hanya beberapa persen saja, 10% pun tidak sampai dengan kuota yang 9.464. Ini sangat disayangkan ya teman-teman. Sedangkan kuota untuk P3K untuk guru itu diperuntukkan 1 juta formasi. 1 juta formasi sangat banyak teman-teman.
Jadi, kenapa Kemenak hanya menyediakan 9.464 saja? Nah, ini kita nggak tahu ya, ini apa yang terjadi di antara ini dan kenapa seperti ini, kita juga kurang paham tentang hal ini. Dan itu adalah wewenang dari Kemenak tersendiri ya. Kemudian, guru pendidikan agama Islam atau PAI ini bukanlah honorer K2, dan banyak ya guru PAI sekarang itu bukan honorer K2. Kalau kuota guru P3K Kemenak tidak ditambahkan, otomatis Badrul dan kawan-kawannya tidak bisa ikut seleksi P3K. Badrul tidak bisa membayangkan bila kuota tambahan itu tidak diberikan, posisi guru agama di sekolah akan makin terjepit. Nah, jadi guru pendidikan agama Islam atau PAI ini bukanlah honorer K2, dan banyak guru-guru honorer K2, dan di tempat saya mengajar juga itu banyak guru honorer ya, namun bukan guru honorer dengan kategori 2 ya, yaitu guru honorer biasa non kategori. Nah, bagaimana jika seleksi P3K ini tidak menerima guru honorer biasa yang terdata di Dapodik? Nah, ini sungguh disayangkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya guru P3K Kemenak tidak ditambahkan, otomatis akan banyak sekali guru-guru P3K maupun guru-guru honorer yang akan menjadi P3K itu yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Ini sungguh disayangkan teman-teman. Jadi banyak juga ya di sekolah-sekolah, baik itu di sekolah maupun di madrasah, yang memiliki guru agama, yang guru agama tersebut ini masih dalam belum masuk kategori 2, masih guru honorer non kategori. Nah, walaupun demikian, ini sungguh sangat disayangkan ya teman-teman ya. Akan banyak sekali guru-guru PAI yang tidak akan bisa ikut seleksi P3K. Walaupun kuotanya yang diberikan itu terbatas ya teman-teman, sangat terbatas, yaitu hanya 9.464 kuota. Nah, jadi kalau dan guru-guru semua juga berharap akan diberikan kuota tambahan ya. Ini masih ada waktu, ini Februari, Maret, kemudian April. Maret inilah penentuan jumlah formasi ya, kuota yang ditentukan. Kemudian mudah-mudahan akan ada penambahan kuota untuk Kemenak. Mudah-mudahan ya, semoga aja akan ada penambahan dan layak ya, dan guru-guru agama bisa mengikuti seleksi P3K walaupun statusnya itu non K2, non kategori 2. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kami takut disingkirkan dengan guru-guru pendatang baru. Sepertinya pemerintah mulai menggeser guru honorer perlahan-lahan dengan guru P3K maupun PNS. Keluhnya ini udah menjadi keluhan-keluhan para guru honorer ya teman-teman. Jadi seakan-akan mereka ini seolah disingkirkan gitu. Jadi pelan-pelan inilah menjadi hal-hal yang negatif. Nah, namun tujuan pemerintah itu adalah menyejahterakan guru. Namun dengan terjadinya hal demikian, itu positive thinkingnya itu udah lari, jadinya itu negative thinking. Nah, jadi seperti itu. Dan Badrul mengaku ingin sekali ikut tes P3K. Nah, dia bahkan sudah mempersiapkan diri untuk tes walaupun formasi guru agama belum ada. Nah, bayangkan saja, ini formasi guru agama ini masih belum jelas untuk tes seleksi P3K, namun dia telah mempersiapkan sedini mungkin untuk seleksi P3K. Saya sudah konsultasi dan WhatsApp Direktur GTK Madrasah Kemenak. Beliau berjanji akan dikawal surat permohonan DPP FHNK2 PGHRI, ungkap pengurus DPP Forum Honorer Non K2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia atau FHNK2 PGHRI ini. Alhamdulillah surat kami oleh Direktur GTK Kemenak RI sudah diteruskan kepada Direktur PAI Kemenak Rahmat Mulyana, sambungnya. Alhamdulillah. Kemudian Badrul berharap tidak hanya guru PAI honorer saja yang di madrasah dan MI yang diperjuangkan, namun guru agama non kategori atau non K2 di SD, SMP, SMA ataupun SMK negeri yang terdata di Simpatika juga diusulkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Semoga usulan kami sejak 2018 hingga tahun ini bisa direalisasikan pemerintah. Kami konsisten mengusulkan P3K. Teman-teman guru non K2 yang terdata di Dapodik sudah tenang. Tinggal yang di Simpatika masih galau, tegasnya. Nah, mudah-mudahan ya
Untuk guru-guru honorer PAI ya, baik itu di madrasah maupun di MI maupun di SD, SMP, SMA, SMK yang terdata di Simpatika juga diusulkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil ya. Ini Menteri Agama kita yang baru dan akan diusulkan kepada Nadiem Makarim yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan semoga usulan ini tercapai ya, dan semoga direalisasikan oleh pemerintah sehingga guru agama ini mempunyai kuota untuk bisa mengikuti seleksi P3K. Dan saya juga berharap demikian. Semoga akan ada perubahan yang akan datang untuk beberapa hari ke depan terkait tentang guru agama dan kuota guru agama, dan tidak hanya berfokus kepada kategori 2 namun juga kepada guru-guru yang terdata di Dapodik yang non K2. Dijelas ya teman-teman. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan ambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya, bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, ikutin terus, insya Allah akan ada video selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.